nembak nodong ya kan nggak lari, wah itu udah tebus jadi, tebus nah, tebus ya. Interpod, interview sambil podcast. Yoi, balik lagi di Interpod bersama gue Fatman, Still Fat, Still Rock and Roll. Nah yoi, hari ini nih gue bakal ngebahas balik lagi sih sebenarnya temanya ke persablonan juga nih. Cuman bedanya lokasinya nih. Gue datang bertamu ke Bekasi lah ya, sama kawan gue nih, sebenarnya kan kawan sih, senior gue di kampus. Nah ketemu di Bekasi, ternyata masih satu circle kan. Nah bersama gue manggil apa ya, abang kali ya, abang apa ya nama nih, Mas ya, Mas Muklai ya. Ya udah Mas, silakan deh lo kenalin dulu diri lo dan selalu deh, kenalin dulu diri lo deh. halo, gua Mas Muklai. Biasa dipanggil Muklai. Kebetulan gua sekarang lagi posisi gua di Sablon Independen Bekasi, dipercaya sama anak-anak jadi ketua lah ibarat. Tua komunitas Sablon Bekasi. Sablon Independen Bekasi. Yoi. Udahlah itu aja dulu. Iya bener sih, jangan Banyak kan ntar. Kayak yang nonton juga bakal kenal sih. Lingkupnya juga kampus juga nih. Anjing. Lu kan kuliah di Kavi nih bang, Iya. ya kan? Berarti lu desain lah ya, basic awal. Basically sih desain. Desain ya. Desain. Nah kenapa lu bisa terjun tuh ke screen printing? Dasarnya sih kalau gua ngelihat screen printing ya. Screen printing itu menurut gua bukan hanya sekedar tukang ya, ibarat kata kan kalau kita sablon tukang manggil kan, tukang sablon. Tukang sablon. Di situ tuh ada feel, ada estetika juga kan. Iya benar itu. Bener nggak tuh? Dipelajari Iya nggak? ada tuh mata kuliah itu semester berapa? Iya. Kalau kita nggak bisa, ya kita tahu lah gambar dari customer kadang ada yang pecah ya kan. Walaupun apa ya, ibarat kata masih bisa kita akalin gitu kan. Jadi jatuhnya gue awalnya cuma keresahan gue aja sih. Gue bisa ngedesain ya kan. Outputnya apa nih gue sebagai desain gitu loh. Iya benar. Banyak sih sebenarnya kan. Ah. Kalau kita prinsipal ya mungkin kita di kantoran kayak gitu-gitu. Kalau gue lebih milih ke screen printing karena gue pikir minimal desain gue nih bisa berguna lah gitu. Ilmu desain gue gitu. Yang tadinya tukang sablon cuma nyablon kos sekolahan, kos-kos kayak gitu, bisa gue tuangin. Ini kita punya teknik yang kayak gini nih, gitu loh. Kayak gitu sih. Mungkin lu lebih kayak desain yang udah lu kerjain, lu lebih kayak pengen idealis lu juga pengen lu tuangin. Nah, situ ya. gitu. Jadi karya gua ya gue coba medianya beda gitu kan, nggak cuma lukis lewat cat gitu juga kan, lewat screen printing ini sablon gitu. Nah, lu setuju nggak? Sebenarnya lu lebih setuju si penggiat sablon ini, lu lebih setuju dibilang tukang atau seniman sih? Sebenarnya gue juga udah beberapa podcast di tentang tema sablon, beberapa temen yang gue tanya juga dia ada yang bilang lebih ke seniman, atau satu lagi sih ada yang kalau nocturnal tuh jawabnya cuman apa ya, nyablon ini udah bukan bahasanya udah bukan seniman atau tukang. Tapi lebih ke bisnis. Ya balik lagi sih ya, kalau gue bilang kita style-nya yang mana nih, gitu kan. Kita mau seidealisme lo di screen printing itu ya di sablon, ya apa sih gitu loh. Kalau outputnya tuh nggak ada gitu. Balik lagi, kalau lu tadi bilang tukang sablon, ya gue bilang tukang sablon yang nyablon, ada customer datang itu tukang. Iya. Ya karena di situ kita nggak bisa naruhin yang namanya Idealis lo ya. iya idealis karena komersil kan. Iya benar. Nah itu nggak jauh beda sama bisnisnya lah gitu kan. Tapi tadi kalau misalnya gue bilang seniman, ya bisa dibilang seniman. Iya. Gitu. Karena satu, kita punya karya. Iya benar. Gitu. Karya lo taruh lah. Nah, cuman medianya aja beda. Medianya yang beda. Mungkin medianya udah banyak orang kan dari karya-karyanya dia, atau mungkin di tembok, Nah, atau di kertas. Terus mungkin lo lebih ini, gue mau desain gue mau gue taruh media yang beda, mungkin di kaos lah ya. ya sebenarnya sih kalau buat
media ya di screen printing cetak saring itu banyak sih. Ya mungkin media yang paling pas buat kita provok gitu istilahnya, provokatorin ya kaos sama model-model stensilan di kertas gitu ya kan, kayak gitu sih. Jadi menurut gua kalau tukang sablon, seniman atau pebisnis ya balik lagi ke manusianya sih. Gitu. Karena cap itu sendiri muncul kan ketika kita nimbulin citra kita diri sendiri kan. Gitu. Tapi kalau lu sendiri nih memulai sablon itu dari tahun berapa Bang? Gua jadi tukang dulunya. Tukang, ya? Iya, jadi tukang. Tukang masih ikut, ini masih orang belum ada ini ya. Iya, tukang. Iya. Gitu. Gue SMA udah jalanin kaos sih, broker ya kan, ngumpulin kolekan ya kan, dari kelas per kelas tuh. Kenalan tukang sablon. Gue rasa tukang sablon lalu broker semua sih. Soalnya rata-rata dari gue sendiri juga akhirnya di broker, akhirnya gue belajar sama temen gue. Saking penasaran nih kok kepo gitu kan. Aduh kayak seru juga nih main. Dari lihat proses yang lama jatuhnya cuman lu disuruh belajar sabar aja sih sebenarnya kalau nyablon tuh. Iya kan berarti di situ lu naruhin feel kan? Iya benar. Iya enggak? Lu ada rasa di situ. Kalau lu cuma ya gua nerima order nyablon, ya itu tukang gitu loh. Maksud gue gitu. Balik lagi ke manusianya, kalau lu naruhin mindset lu gue seniman di bidang sablon, ya lu harus tunjukin karya lu gitu loh. Maksudnya dengan yang lu punya lu bakal ngasilin apa sih gitu. Sementara lu melabelkan diri lu tuh seniman gitu. Ini dari SMA sih gue udah mulai. Broker dulu ya. Iya broker ya kan, jalanin baju kelas sampai angkatan, lulus. Bantain deh tuh. Iya. SMA. Enak tuh kayak gitu. Nggak capek kita. Iya nggak capek. Ngumpulin duit ke tukang sablon. Lo tugasnya cuma ngumpulin duit sih kalau ngumpulin duit, pasiennya ambilin duit bet, duit kumpul kasih. Ya kan, Kaos kita jadi, duduk manis. tebus ya. ya, ada lagi. Goceng kalau kasih dikali berapa orang lumayan, 10 lumayan tuh. Itu. Nah, setelah lulus sempat setahun tuh gue jadi anak muda yang labil ya. Masa transisi dari anak muda yang labil. Ya, kenakalan remaja di era informatika tuh kan. Angkatan milenium tuh udah mulai kan belajar teknologi tapi dipakainya ya bukan yang kreatif, malah yang aneh-aneh. Iya, aneh-aneh, buka situs XXX gitu. Nah, gue kalau saat itu gue lebih ngulik ke apa sih nih yang menurut gue tuh sama jati diri gue tuh nempel gitu. Sementara gue bisa gambar ya paling salah-salan gitu ya kan. Ya udah gue coba tuh belajar mulai dari kan, karena gue pikir kenapa gue tertarik ke screen printing sablon ini, gue pikir ini selain buat sejalur sama jati diri gue, di sini juga bisa ada duitnya gitu. Dan kalau gue pikir tukang sablon itu ibarat kata nggak ada apa ya seninya, enggak sih kalau gue bilang. Pasti ada lah sih. Iya kayak gitu. Prosesnya sih sebenarnya. Balik lagi baru udah tuh belajar sablon. Adalah satu kenalan gue tuh tukang sablon juga, udah senior lah. Senior ya. Dulu masih pakai papan banting ya kan. Nembak dong. Nembak dia, kalau gue bilang mantep lah. Nembak nodong ya kan, nggak lari. Wah itu dah saat itu gue ngeliat iya bisa loh gitu ya kan. Bener. Emang awalnya gue ngeliat belajar nyablon dari temen gue sendiri gitu sih, nodong tapi nggak lari. Kan ada skill juga di situ. Benar. Iya gak? Kopi bos. Ngopi dulu bener biar nggak tegang nih. Gue juga panik juga sih ngobrol sama senior nih di kampus. Ya kampus junior senior rulesnya di kampus aja, di luar kan enggak. Iya gak? Lucunya di kampus nggak pernah ngobrol sama dia nih. Padahal satu tongkrongan, wilayahnya warkop juga. Cuman baru ngobrolnya gue di tempatnya Rijal ya. Iya. Baru tuh gue ngobrol sama lu bang ya. Baru istilahnya kebuka lah gitu. Ya iya baru deh tuh gue ngobrol karena emang bingung juga sebenarnya bang, kalau di kampus terlalu banyak orang ngobrolnya juga bingung. Iya. Kebanyakan juga udah enak. Nah itu. Enak.
Tapi Bang, sebelum lo nyablon, apa yang lo lakuin Bang? Sebelum lo nyablon, ada usaha yang lo lakuin selain sablon, usaha sablon sendiri, apa yang pernah lo lakuin Bang? Kalau gue sih nggak ada. Gue emang nyablon, terus gue coba buat ngedalemin ilmu desain gue dengan kuliah itu. Nah, iya. Ternyata ketika gue jalan 3 tahun, gue masih jalanin sablon tuh. Mulai gue jadi operatornya lah, jadi tukangnya tuh kan. Ternyata bisa menghasilkan gitu dan bisa melupakan status gue sebagai mahasiswa gitu kan. Anjing. Mahasiswa men dikenal duit udah lupa Iya, kampus. rusak. Gua rasa lo jalan juga udah lupa ya arah kampus ya. Semenjak lo udah menghasilkan uang ya. Iya, maunya itu bawaannya bukan ke kampus tapi ke Tanah Abang belanja bahan. Well, emang gitu gua rasain juga sih. Ya paling gitu doang gue, fokus di situ sama ngedalamin desain gue kan. Nah, gini Bang, kan lo udah memutuskan untuk apa maksudnya lo berhenti kuliah dan kenapa sih lo memutuskan untuk usaha di bidang sablon sebagai media lo usaha gitu, sablon itu sebagai media lo usaha. Kenapa gitu ya? Kenapa sih? Karena gue pikir medsen sama yang gue apa ya? Passion lo ya? Iya kalau dibilang passion sih ya udah bukan passion lagi sih, udah melekat lah istilahnya kan. Gimana caranya gue bisa ngasilin dari apa yang gue punya nih, gue nggak perlu ngulik-ngulik lagi lah gitu loh. Karena menurut gue adaptasi buat misal nih gue desain terus larinya gue ke dagang cabe Jauh sih. jauh kan. Kalau misalnya desain gue dagang kaos masih bisa gue pelajarin gitu kan, tapi kalau dagang cabe gue harus riset dulu Cabai ya yang kan. bagus yang mana? Nah apalagi cabe-cabean STLT harganya beda. Bisa bawa pulang, apa enggak tuh? Iya jadi lebih relate aja sama yang gue jalanin gitu, makanya gue pilih sablon. Sablon ya. Soalnya nggak jauh juga dari basic pelajaran yang lo dapat dari Iya. kampus yang nggak jauh, cuman medianya aja beda. Medianya Iya gitu. benar. Pasti lo awal sablon punya tingkat kesulitan dong ya, kesulitan dalam nyablon gitu. Namanya kita basic ya kan. Nggak mungkin lah lo tiba-tiba mau terjun sablon tapi langsung bisa, nggak mungkin. Pernah ngalamin Sulitnya itu kesulitan ya. kalau gue bilang ketika gak ada order. Bener. Itu paling sulit. Itu paling sulit, friend. Bener. Kalau masalah teknik segala macem bisa kita kulik ya kan. Iya benar. Tapi ketika lo nggak ada order, nah tuh baru sulitnya tuh ya kan. Nah. Ini ada yang salah gitu loh. Maksud gue gitu. Kalau lo tanya sulitnya, ya gue bilang ketika gak ada order. Gak ada order. Iya sih. Kalau misalnya tukang sablon bilang sulitnya ketika gue bikin film gitu kan, Nggak terus mungkin ya. keras gitu, ya itu teknis. Gitu. Tapi kesulitan bener sih. Iya Logis. kesulitan. Emang kalau nggak ada order sulit banget, mau ngapain juga bingung. Sulit. Iya. Buyar langsung tuh anjing nggak ada duit. Mau bikin screen juga Ya sampai ngapain. salah, ya kan? Kepikiran gitu. Apalagi ada order duitnya belum masuk lagi. Bingung tuh beli Gitu. beli bahannya deh tuh. Ya bang, lo kan kuliah di kafe nih bang. Pandangan lo deh untuk di zaman sekarang nih. Digital ya kita bisa bahas nih digital. zaman digital lah. Penting gak sih bang digital marketing buat usaha lo sendiri, buat ya dalam bidang lo menurut lo penting gak digital marketing itu di dunia di era digitalisasi sekarang nih? Penting banget sih kalau menurut gua. Karena di situ kita nggak perlu lagi yang namanya bikin toko offline, bikin pakai bata segala macam gitulah, nyewa tempat, enggak lah. Sekarang kalau digital marketing kan udah banyak platformnya kan, mau dari web, sosmed semua banyak gitu. Secara usaha lebih fleksibel ya. Wah fleksibel banget, kita cuma modal kota, Iya. gitu ya kan. Sama kreatif. Iya Gitu, kreatif pasti. sih. Karena kalau gue bilang digital marketing juga kadang bisa main tusuk-tusukan dari belakang sih lebih gampang. Benar. Gitu, ngancurin pasarnya lebih gampang lah. Bahayanya di situ kalau digital marketing itu. Kalau dari dari kita lihat dari segi promosinya ya, digital marketing ya udah pasar bebas. Iya mencakupnya luas sih. Iya. Kalau lu lebih ngedaleminnya bisa lah istilahnya dari Papua atau dari Nigeria nyablonnya ke sini gitu. Bisa sih, Kalau lo bisa tuh di digital marketingnya apa? Bahasa kerennya tuh apa IM internet marketing ya? Apa sih?
Kali kalau kata gue kalau banyak orang ngomong ya bahasa itunya digital marketing. Digital marketing ya. Iya, jadi itu. Jadi lu memasarkan produk lu lewat platform yang udah ada, platform digital yang ada. Iya, soalnya karena menurut gua sales door to door cuma buat ini produk kita. Fisik ya, lebih ke Iya. fisik yang ngasih lihat fisik. Iya gitu. Hmm. Ibarat kata jalinan antar personalnya dijalin lewat situ tetap. Nggak menutup kemungkinan juga sih. Maksud gua offline dan online tuh berjalan saling seiring aja, nggak bisa kita yang online terus tapi offline-nya kita mati gitu. Karena kan kadang-kadang orang juga mau up nggak sesuai sama fisik kan. Apalagi kita bidang jasa. Nah, itu yang ngeri, Bang. Itu kalau jasa bikin STNK mungkin BWA bisa. Ya benar. Anjing. SIM ya. Bikin SIM. Pasti kita ada jasa, ada produk. Bikin Itu ke yang WhatsApp ribet. titiknya di mana, Mas? Ketemuan ya kan. Nyamperin deh. Bukan pagar gitu. Nih, lu sebagai ketua SIB nih. SIB itu berdiri kapan, Bang, SIB? SIB berdirinya kapan ya? Berdiri sejak ya. Anjay, deklarasi nih. Kalau dibilang SIB berdiri kapan, gue sendiri pun buat ngomong itu berat. Karena apa? Kita dijalinnya dari lu tukang sablon. Iya, Bang. Koneksi ya. Iya, maksudnya dari lingkungan dulu nih ya kan, dari deket-deket awalnya SIB mulai gerak, kenal satu sama lain. Antar personal kita udah saling nyambung, udah saling klop tuh. 2016 kalau nggak salah ya, Bang ya. 2016 kita mulai kumpul. Awalnya lucu, kita bikin arisan tukang sablon ya kan. Kita bikin arisan di situ, per bulan nih kita iuran. Siapa nih yang belum punya alat gitu, misalnya gua belum punya hotgun, oke bulan depan duit keluar buat muklai beli hotgun gitu. Oh iya. Berjalan kita mulai coba buat bazar kecil-kecilan. Banyak juga teman-teman yang ikut gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang SIB perkembangannya baru 2019 lah. 19-18 kita mulai publish. Bikin grup WhatsApp yang masih umum tuh. Iya. Awalnya sablon dan clothing tuh. Kita bikin tuh grup WhatsApp. Kita share di Facebook. Banyak tuh orang mana-mana aja datang kan. Berjalan kesaring lah dikit-dikit. Udah mulai. Puncaknya kemarin kita bikin acara di Savana, ya kan? Ternyata animo pegiat atau pelaku usaha di bidang sablon ini, kalau gue bilang Antusias lah banyak. antusias gitu. Mereka nunggu nih, Bekasi kok nggak ada gitu paguyuban ya, istilah paguyuban. Kayak ini tuh orang Sragen tuh, Bang. Paguyubannya juga. Lah iya, paguyuban apa gitu ya kan. Iya, benar. Iya 2016 kita mulai jalan lah. Cuma gue sendiri kalau buat masalah deklarasi ya kita nggak tahu lah. Karena basically kita berangkat dari kekeluargaan kan. Bukan dari yang gue datang ke tempat lu, ayo lu masuk komunitas gue gitu. Enggak. Semua nggak sengaja ya. Iya. Jadi Berjalan aja. ngalir aja. Orang-orang yang di SIB itu ya masuk kemauan dia sendiri gitu loh. Kita nggak, gue open regis nih buat anggota gitu. Kita kalau buat di SIB-nya sendiri sih nggak sampai ke situ sih. Jadi kita kenal, yaudah ayo bang gue ikut gitu. Tapi anak-anak rame di SIB yang masuk grup atau enggak komunitas itu sendiri udah rame banget ya. Udah rame kalau. Nah itu dia yang tadi gue bilang, kita belum bisa mendeskrip gitu ya 100 orang 150 nggak bisa gitu. Karena menurut gua komunitas ya udah gitu loh, selama ini wadah positif, lo ada kontribusi, kita bangun bareng-bareng gitu. Ketika ada masalah di komunitas ini, apa sih yang bikin komunitas ini jadi nggak jalan gitu loh? Siapa yang bikin gitu loh? Maksudnya siapa yang bikin masalahnya? Nanti seleksi alam kan bakalan kelihatan tuh yang benar apa ya? Kan nggak semua tukang sablon juga gue ikut komunitas lah. Ada nih niatnya nyari order. Banyak lah yang kayak gitu. Ya menurut gua sah-sah aja karena kan kita komunitas bisnis ya maksudnya kan. Tapi kalau bicara uang, Bang. Iya benar sih. Iya, karena itu ada saudaranya. Enggak, iya benar. Enggak ada saudara sama uang. Iya. Makanya kita juga enggak ngutamain
masuk komunitas itu gue bakal janji ngasih order. Enggak. Enggak. Malah kita lebih ngajaknya ke aktivitas sosial gitu. Itu sebenarnya sih. Iya, pergerakan awalnya tuh di kemarin yang pertama kita buat di Lombok tuh, yang gempa Lombok kita juga ikut andil di situ nyumbang. Terus kemarin yang di Banten, Ya. yang apa Krakatau, Tsunami tuh ya, tsunami ya kecil. tsunami kita juga ke situ. Terakhir kemarin pas COVID ini. Nah, ketika COVID itu lumayan banyak animenya kan. Sebenarnya cuma ini doang sih rasa kita sebagai Manusia lah ya. iya gitu. Kemanusiaan ya. Ngelihat pandemi yang kayak gini gitu kan. Efeknya emang pertama kena semua. Nah, itu dia Bang. Efek apa yang lo dapet Bang dari usaha lo sendiri? Apa sepi orderan atau emang bener-bener lo harus nyari akal nih? Awal-awal sih sempat putus asa. Anjing, putus asa men, mau berhenti gantung diri enggak ya? Enggak. Ya. Kalau gantung diri Cuma enggak. lo gantung rakol sama screenan deh tuh lo gantungin tuh. Udah nggak bakal ada nih. Iya. Apa ya? Karena semua tuh di bulan pertama pukul rata pasti kena. Kenal lah ya. Mau yang ekonominya harian, mau yang bulanan tuh pasti kena efeknya. Habis tuh ya. Nah, tapi ketika pemerintah mengeluarkan aturan menggunakan masker, nah disitulah peluang kita. Bener. Ya maksudnya bukan memanfaatkan ketika ada bencana kita masuk gitu ya. Bukan, karena kan itu bidang kita juga kan. Iya benar. Ketika pemerintah mengeluarkan himbauan pakai masker, ya kenapa enggak kita produksi masker? Minimal kita bertahan di pandemi ini kan? Iyalah, enggak maksudnya ya fair aja sih menurut gue. Sekarang kalau kita nggak ngapa-ngapain kita nggak nyambung hidup. That's right. Kelar segitu aja. Sementara bantuan. Nah itu dia sebenarnya Bang. Tapi Bang, menurut lo COVID ada nggak sih Bang? Nah ini nih, Gila. gue masih COVID agak-agak ada apa enggak ya? bener apa enggak nih, soalnya yang gue lihat ujung-ujungnya emang jatuhnya untuk farmasi sendiri udah ke bisnis sih. Sekarang kalau misalnya emang pemerintah melihat ini sebagai COVID ada, dampaknya banyak. Satu, kita kan udah merasa tersusahkan, ya kan, mulai dari bisnis apapun kita jatuh semua. Tapi kita mau tes swab apa segala macam itu bayar Bang, dan itu nggak harga murah men. Tahu gue itu sih Mahal. nah itu maksud gue yang pengen gue bahas nih, sebenarnya COVID itu ada apa enggak sih menurut lo? Pandangan gue sih ya, Pandangan lo aja sih. mewakili diri gue nih. Nah, Kalau gue bilang COVID itu ada, COVID itu ada, cuma nggak separanoid yang diberitakan nah di itu sih. banyak gitu. Karena ya banyak lah tetangga gue juga yang kerja di bidang kesehatan kayak gitu cerita gitu. Saudara gue sendiri cerita gitu. Emang bener mas kayak gini. Ya itu menurut gue ya balik lagi ada bisnis di situ. Itu dia Bang, makanya gue lihat kayak gitu sih. Kita tahu industri farmasi, alkes segala macam tuh belakangan ini kan nggak ada yang ngelirik. Iya. Ya kan, obat-obatan dipakai sama lebih banyak penyalahgunaannya. Mungkin pemerintah biar bener nih, ini obat ini buat ini gitu loh. Gak usah dipakai gitu. Buat ngaco ya. Jadi kayak gitulah. Maksud gua ya ada, cuma nggak usah separanoid itu loh. Berikan publik itu penjelasan yang real. Iya benar. Bukan menakut-nakuti gitu. Sekarang ibarat kata lu jadi kucing nih, ya kan? Kucing kan takut air ya. Terus lu siram, tuh dia kabur kan? Iya benar. Panik tuh dia. Sama kayak kita sekarang, dikasih virus, diberitain orang bisa mati segala macam. Kita nggak tahu matinya itu karena virus murni, apa dia punya penyakit bawaan. Nah itu. Kita Setahu gue selalu lebih banyak orang yang penyakit bawaan sih. Nah, setahu gue. iya. Cuma nggak tahu kalau orang-orang yang nonton ini. Nggak tahu Menganggap juga itu sih terserah lu punya. biar jadi konspirasi dia biar viral nih. Iya, anjing, biar viral. Abang habis gue lagi viral nih. Nih kopdar yang bakal lu buat nih Bang. Di hari deket-deket ini nih. Tujuan untuk apa sih Bang kopdar yang lu bakal buat? Kopdar kita ini sebenarnya salah satu agenda apa ya, bisa dimasukin agenda rutin SIB lah ya. Tahunan apa gimana Bang? Niatnya kita mau bikin tahunan. Tahunannya. Ibarat kata nih hajatan SIB nih setiap tahun gitu. Nah kopdar nanti ini kita bakalan buat ngasih tahu ke publik nih. Bekasi ada SIB nih gitu loh.
Jadi gue coba buat berkenalin nih. Ini SIB ada di Bekasi gitu. Jadi kalau buat teman-teman nanti ketika dari luar datang mau sharing atau kita mau tukar ilmu, bahasa kerennya kalau di itu tuh studi banding. Iya. Jadi bakalan kita bikin acara tahunan. Ya mungkin tiap acara beda-beda tema lah ya, tergantung apa yang lagi ada di tahun itu atau bakalan apa yang kita capai gitu. Kalau buat nanti ini agenda besar kita nanti kan ada muri lah, insya Allah kalau bisa tercapai gitu kan. Hajatan yang paling gede sih itu menurut gua gitu. Emang harus ada sih Bang. Biar Bekasi dilirik juga kan. Iya, karena ini tuh sebenarnya di September ini harusnya kita udah ngadain yang namanya muri itu tuh. Kegeser Covid ya. Iya, gara-gara pandemi ini Kopdar yang harusnya di Maret kita pindahin di September. Kita buat istilahnya promosi lagi nih, balik lagi ke nol, kita kenalin diri ke teman-teman di luar. Bekasi mau punya hajatan gede nih gitu. Lebih ke itu aja sih kalau Kopdar nanti nih. Gue pengen ngasih tahu nih, gue punya planning besar yang melibatkan orang banyak. Kalau bisa temen-temen sabloner di Indonesia nih ya kan, gue bicara Indonesia lah biar lebih luas, ikut andil gitu loh, maksudnya support lah gitu. Kita bikin satu pergerakan yang biar pemerintah lihat gitu loh. Benar. Itu sih menurut gue. Plan apa siapa ya Bang yang bakal ngisi acara Bang? Harus gue kasih tahu nih. Kayaknya kita harus biar menarik juga ya kan. Selain itu ya lu bisa promosi juga kan. Iya. Kalau misalnya line up nih ya, pengisinya itu. Pengisi acaranya nih ada dari Esa Hilang tuh. Itu Bandung ya. Sabloner YouTuber. Sabloner juga YouTuber juga. Itu mantep tuh. Dia udah mulai belajar gimana mempresent dirinya dia kan. Iya benar. Ya, terus ada Om Pei juga tuh. dari Parental. Terus ada Kang Geri. Kang Geri dari Pagar Kaos, satu lagi Cikal Imitasi. Ya, Cikal kenapa dipakai lagi istilahnya, kita panggil lagi karena menurut gua dia orang yang rendah hati. Iya, mantap. Maksud gua kita nggak ngelihat dari segi skill ya, tapi antar personalnya yang gue lihat. Nggak yang sombong ya. Menurut gue ya kita komunitas main tinggi-tinggian apa sih gitu loh. Iya sih benar. Menurut gue komunitas ya kita buat guyup bareng-bareng aja. Iya sebenarnya kayak sarana aja sih, wadah buat sharing ya. Buat sharing. Karena menurut gue persaingan ya wajar, persaingan secara sehat gitu. Itu tanggalnya perlu gue bilang kan? Boleh. Biar orang tahu juga ya kan. Biar sekalian gitu. Tanggal 27 September ya kan di Grand Box. Datang deh tuh ya. Datang, tapi regis dulu gitu. Kalau misalnya lu belum regis, kontak di bawah ini nih. Ntar edit ya. Edit. Kontak. Nah, gitu. Selain nyablon nih Bang, dampak pasti lo Covid juga lo terdampak kalau segala banyak nih. Lu nyablon belajar dari mana nih Bang? Awal-awal itu misalnya lu dapet bener-bener belajar nekunin banget awalnya lu kan pasti dari orang dong. Iya. Nah itu maksudnya gue sampai yang riset sendiri gitu, ngulik-ngulik gitu. Kalau ngulik-ngulik itu yang tadi gue bilang, gue baru mulai bisa ketemu orang nanya ilmu sablon ya ketika gue ketemu Bang Adi, Bang Benol, Bang Oga. Itulah baru di situ kita Bang bisa. Adi kayaknya gue tahu Bang Adi ini pemain PL pemain lama ya, pemain lama dunia sablon tuh. Ortodoks ya. Ntar gue bakal nyamperin dia Bang, sebenarnya gue pengen banget ngobrol sama dia tuh. Wah ngeri kalau doi. Lu jangan nanya masalah yang ringan. Iya. Lu harus nanya, Bang nyablon di es batu bisa nggak? Ya itu pertanyaan yang nyablon di es batu. Iya. Wah lu kalau cuma nanya nyablon di kaos gimana? Ya standar ya. Standar. Ya menurut gua dia suhu ya kalau bisa bilang suhu. Soalnya temen gue ngomong, lo kalau mau ngulik ada sama tuh orang Bekasi juga pemain lama lu lagi sablon.
Iya. Kayak gitu sih gue baru bisa sharing ya dari teman-teman juga. Maksud gue ketika gue belum bisa sharing sama teman-teman ya gue masih ngira-ngira aja gitu. Walaupun pada akhirnya setiap tempat, setiap vendor tuh pasti punya trik masing-masing. Iya benar. Gitu. Tapi tetap Gue kan percaya. semuanya kan kita ambil garis besar ya, yang kita nyaman di tempat kita nih seperti apa gitu. Itulah fungsinya apa komunitas kalau gue bilang. Menurut Bang, sablon yang bagus itu kayak gimana sih Bang? Wah, sablon yang bagus itu selera. Nah itu dia. Ya iya. Pasti lu punya selera nih. Idealis lu aku harus sablon kayak gini nih. Menurut lu sendiri, pribadi lu sendiri deh. Kalau gue nggak terlalu matokin ya, maksudnya nggak punya pakem yang gue bilang Ini bagus nih gitu enggak? iya enggak. Karena gue berpikir yang tadi gue bilang, gue ngelihat sebuah gambar di kaos ketika lewat cetak saring itu udah gue bilang karya. Sejelek apa mau bayang pun kita bisa ngelihat itu indah, itu karya men, itu Estetika, nilai bagus. estetika ya bicaranya ya. Nah bisa lu simpulin kan sablon itu seni, Iya kan? Dari lihat nilai estetika. Nah jadi nggak Pandangan orang sebenarnya itu bagus iya apa balik jelek ya. lagi lu ngelihatnya dari mana nih. Kalau lu ngelihat dari orderan bayang ya jelek. Iya karena nggak bukan menyakiti ya Iya, Bang. itu Kalau lu kalau orang lu bikin bayang komen lu. Udah komen antara duit balik apa suruh revisi gitu. nah itu penalti ya kan. Penalti deh tuh lo. Kalau gue nggak punya pakem sih, maksudnya yang sablonan bagus kayak gimana gitu. Balik lagi skill orang kan beda-beda, penglihatan orang beda-beda. Tapi gue punya rule sendiri sih kalau menurut gue sablon yang bagus itu yang kelihatan gambar. Ya, ya lu udah nyablon gak ada gambar ya lagi. Iya, udah itu aja dulu gitu. Mau dia timbul, mau dia emas, mau dia gradasi, ya balik lagi teknik gitu. Lagi nih. Nih, banyak kan di setelah ini nih, gue rasa sih gini lah bicara ya. Banyak orang yang memulai, misalkan gue memilih untuk mulai usaha sablon nih Bang. Modal awal yang harus gue punya gitu lah. Modal awal. Modal awal yang harus gue punya. Materi apa nih? Mau finansial kayak mau emang tekad aja sih kayak misalkan kayak tekad Iya, modal nekat sih. modal nekat ya. Nekat dan tekad. Nekat dan tekad. Nekat dan tekad tuh modal lo. Karena menurut gue gini, kalau kita di sablon cuma nyoba-nyoba ya, maksudnya gue penasaran nih, dulu gue bikin kaos pernah ngeliat tukang sablonnya begini nih gitu. Coba ah gitu. Kalau cuma nyoba terus bisa, ya udah sekilas itu aja. Iya, jadi menurut gua ketika lo mulai ya lo pakemin dulu nih di Tekad lo. benak lo ya kan, tekad lo gua bakalan ngasilin duit, gua bakalan ngidupin dari sini. Udah itu aja dulu. Mau nyemplung sekalian. Nyemplung sekalian. Masalah nanti lo mau berenangnya gaya batu, gaya kupu-kupu terserah. Gitu. Iya sih. Iya, jadi Mana usaha sih Bang ya. iya karena kalau bicara materi, misalnya modal berapa gitu ya kan? Screen, rakel, tinta, lampu neon aja lah yang buat ini nih kayak gini bisa gitu. Ya maksud gua 500.000 masih make sense lah. Masih kenal lah ya. Iya. Awal-awal ya. Awal-awal ketika kita ada orderan selusin kan nggak mungkin dong ketika kita buka kita langsung buka banner gede orderan 100. Kan bingung. Iya. Sesuai kapasitas lah gitu. Gue rasa cukup nih Bang podcast kali ini Bang sama lo nih. Gue terima kasih banyak. Sekali lagi nih lo boleh promoin juga nih video ini. Ya kan? Iya, pokoknya nih jangan lupa nanti 27 September di Grand Box Grand Resident Bekasi gitu. Kita bakalan punya acara yang kalau gue bilang sih menggelegar lah gitu ya. Gue mau coba bikin dunia sablon tuh nggak yang monoton narik screen, just itu doang sih. Gue pengen kita lebih luas lagi lah gitu. Cara luas sablon. Iya, pokoknya jangan lupa datang. Tapi regis dulu di sini nih kontaknya nih. Sama ini sebenarnya Bang, kita kan mau lab Oh. lab tuh. Nah, kalau emang nih
video ada yang ngelihat di Papua, di Aceh, jangan lupa nanti kita bakalan live streaming. YouTube ya. 27 September tuh berarti kita mulai jam 1 lah. Jam 1. Jam 1 tuh. Nanti pokoknya ada di sini nih. Iya. Live-nya di mana nih ya kan? Benar. Gitu. Link ntar gue share lah ya. Yoi. Link share yang bener tapi Iya, bener. jangan yang enggak. XXXN tuh. XNXX. Iya. Oh, Pornhub deh. Anjing. Thank you banget ya, Bang. Yoi. Sip. Yoi. Sukses terus. Yoi. Ini proyekan lo apa nih? Proyekan gue Apa nama Interpot proyekan? sih. Interpot. Interpot, yoi. Jangan lupa nih subscribe nih Interpot nih ya kan. Ntar Iya, juga ada nih YouTube SIB. Nah, itu. Tuh, jangan lupa. Yoi. Situ bakalan ada konten-konten menarik. Ya. Ditarik-tarik. Oke, thank you. Gue Fatman, still fat, still rock and roll. Bye. See you. Interpot, interview sambil podcast.